Berikut ini ada video mengenai database. Mari kita simak dan bahas bersama-sama. Siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting ataupun pertanyaan. Databases are everywhere, but you never see them. They're hidden behind the tools and services that you use every day. Di sini tadi dikatakan bahwa database ada di mana-mana, tapi kita nggak bisa lihat karena database itu bersembunyi di belakang aplikasi. Ever wondered where Facebook, Tumblr, and Twitter put the data? Yeah, it's all stored in a database. Contohnya adalah aplikasi Facebook, Twitter, dan Tumblr. Mungkin kalian pernah atau masih pakai sampai sekarang. Aplikasi-aplikasi ini menyimpan data-datanya pada database. Where do Google store the details of the pages that they index from the internet? Yep, in a database. Begitu juga dengan search engine yang sangat populer sekali, yang sering kita pakai, Google. Google juga menyimpan seluruh data-datanya, juga indeks dan file-file lain di dalam database. Where are the contacts in your mobile phone stored? In a database. Begitu juga dengan data kontak pada smartphone Anda. Data-data tersebut disimpan pada sebuah database. Databases do most of the work in the information systems that we use every day. So what is a database? Nah, jadi apa sih database itu? Is it just a random collection of stuff all squeezed in together? No, databases are organized. Databases have a structure. Iya. Apakah data-data tadi yang dari semua aplikasi itu disimpan secara langsung di dalam database? Jawabannya tidak, karena database mempunyai metode penyimpanan khusus yang terstruktur dan terorganisasi. Seperti apa? Kita simak lagi. And all the data we store in them fits into this structure. Very simple databases are called flat file databases. Ya. Database yang berbentuk simpel seperti ini disebut dengan flat file database. They store data in columns of fields and rows of records. Ya, pada flat file database terdapat penyimpanan berupa kolom dan baris. Untuk kolom disebut dengan fields, sedangkan baris biasa disebut dengan records. Let's think about a simple database that Bob uses to store his address book. This database contains the names, addresses, birthdays, and telephone numbers of his friends and family. Ini contoh kasus. Jadi ada satu orang ingin menyimpan data kontak berisi nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon dari beberapa orang temannya menggunakan database. Bob has met his friend Megan and would like to add her to his address book. He writes down her first name, last name, address, postcode, and date of birth so he can remember to send her a birthday card, and her telephone number. Ya, contoh selanjutnya, orang tadi ingin menyimpan data temannya yang bernama Megan Smith dengan alamat ini tanggal lahirnya, dan ini nomor teleponnya. The details that Bob writes down are stored in fields in his address book database. Nah, setiap data lalu disimpan ke dalam setiap field. Nah, data Megan disimpan pada first name, data Smith disimpan pada field last name, ini data alamatnya pada field address, ini adalah kode posnya pada field postcode, lalu pada field birthday adalah tanggal lahirnya, dan These field are the yang columns terakhir in telepon his number database adalah file. data nomor teleponnya. The information about Megan fills a whole row in his database file. Data-data yang disimpan ke dalam field tadi
akan membentuk records. Untuk data Megan tadi terdapat di dalam satu baris. Baris ini dinamakan records. Each row is called a record, and each of the rows holds information about a different person in his address book. Ya. Dan setiap record berisi data dari tiap orang. Satu orang, datanya disimpan dalam satu record. Unlike a paper address book, Bob can carry out operations on his stored database. Ya. Tidak seperti penyimpanan data secara konvensional, kalau kita menyimpan data menggunakan sistem database, kita juga bisa melakukan operasi-operasi data di dalamnya. Contohnya, kita bisa melakukan searching. He can search it to find a particular person. Atau pencarian untuk let's menemukan look for sebuah Megan. data yang kita butuhkan. If we search the whole address book for Megan, Contohnya adalah seperti then we ini. might be surprised at what we get back. Misalnya kita search Megan, maka akan keluar data-data dengan karakter atau tulisan Megan di semua field, baik itu field first name, last name, address, postcode, birthday, ataupun telepon number. Untuk database ini yang ada tulisan Megan-nya ada 3 data, ada 3 records, dan terdapat di 2 field first name dan field address. Bob can make the search more accurate by selecting the field he wants. Nah, tapi kita juga bisa lebih mengakuratkan pencarian kita dengan memilih data di field mana yang akan kita cari. Contohnya, ini kita cari data Megan di field first name saja. Hasilnya So he can ask the database to adalah return all the records where seperti first ini. name equals Megan. Kita juga dapat mengatur kolom-kolom mana saja yang akan kita telusuri untuk menemukan karakter tersebut. He could ask the database to show everyone with a birthday in December. Contoh lain, kita juga dapat mencari berdasarkan birthday-nya atau tanggal lahir. Untuk contoh ini dicari yang tanggal lahirnya adalah di bulan 12. Tanggal berapapun, tahun berapapun, tetapi bulannya bulan 12. Atau bulan Desember ya. Maka hasilnya adalah terdapat satu record yang birthday-nya di bulan 12. He can sort the database to show the records in a different order. Oke, kita juga bisa melakukan pengurutan data atau sorting. Contohnya di sini kita urutkan berdasarkan field last name secara ascending. He can sort them by last name, ascending. Ya. Ascending itu adalah naik ya, naik ke atas atau going up. Descending itu going down. Ascending contohnya dari A naik ke Z, atau dari angka 1 naik ke angka 2, 3, dan seterusnya. Sebalikannya, descending adalah menurun dari Z ke A. Ini untuk contoh yang urutan last name ascending. Or by last name descending. Nah, kalau ini yang descending dari huruf Z ke huruf A. Or use any other field. Atau kita juga bisa mengurutkan berdasarkan field lain. Misalnya address, postcode, telepon number, dan sebagainya. These columns of fields can store different types of data. Oke, di sini yang penting diingat adalah field itu mempunyai tipe data yang berbeda-beda ya pada tiap field. Tetapi dalam satu field hanya dapat memiliki satu tipe data yang sama. Maksudnya seperti ini, kita contohkan data ini tadi ya. Di sini ada first name, ada last name, ada postcode, ada date of birth contohnya.
Data first name, last name, dan date of birth mungkin berbeda tipe datanya. Di sini datanya teks, contoh ya. First name datanya teks atau string atau chart. Kalau date of birth ini berupa data tanggal. Tiap field bisa saja berbeda, tetapi dalam satu field datanya, isiannya atau value-nya harus sama tipe datanya dengan yang lain dalam satu kolom itu. Misalnya first name teks, maka Charlie, Clint, Chin, Megan, dan Sandra ini harus teks juga. Tidak bisa tahu-tahu kita isi data tanggal di sini. Mungkin bisa, tetapi sistem bakal mendeteksi sebagai teks, bukan sebagai tanggal. Begitu juga dengan di date of birth. Karena tipe datanya date, maka kita harus mengisi sesuai dengan format date of birth, format tanggal. Kalau kita mengisinya format yang lain, misalnya format teks biasa, maka bisa jadi datanya akan berbeda atau error, atau tidak terdeteksi sebagai tanggal. Seperti itu. Let's have a look at a new and improved version of Bob's address book. This view of the database shows just one record. Ya, kita contohkan, ini adalah data pada satu record tadi, yaitu record milik Megan. The one about Megan that we looked at earlier. But Bob has now added a photo of Megan, her age, the time he last called her, and how many times he's called her in the past. Ada data nama depan, nama belakang, alamat, kode pos, tanggal lahir, ini umur, ini last call. Last call ini adalah waktu atau jam kapan terakhir kontak Megan ini ditelepon atau menelpon. Untuk ini times code, ini adalah berapa kali kontak Megan ini sudah ditelepon. Ini data telepon numbernya atau nomor telepon. The first name, last name, address, postcode, and telephone number fields all store text. Text fields can hold a mixture of letters, numbers, and symbols. Ya, untuk data first name, last name, address, postcode, dan telepon number, ini ternyata tipe datanya adalah teks. Data teks ini bisa terdiri dari huruf, baik huruf kapital ataupun huruf kecil, juga data angka dan karakter-karakter lain. Yang perlu saya jelaskan lagi adalah ada beberapa data yang memang isiannya atau value-nya itu angka. Tetapi data ini berupa teks, bukan number. Seperti yang kita tahu kan selain teks ada tipe data lain number ya, atau integer gitu. Itu yang data angka. Tetapi kenapa di sini telepon number dan postcode atau kode pos diidentifikasi sebagai teks, bukan number? Padahal kan datanya data angka ya. Jawabannya adalah karena walaupun telepon number dan postcode datanya berupa angka, tetapi angka ini bukan untuk dihitung atau dilakukan operasi penghitungan. Bukan gini kan contohnya nih, ada telepon A ditambah telepon B sama dengan telepon C. Tidak seperti itu bukan? Ataupun kode pos. Kode pos rumah A ditambah kode pos rumah B di gang yang sana. Lalu dijumlahkan akan jadi kode pos di rumah di gang yang sono. Tidak seperti itu kan. Ini hanya sebagai ID atau keterangan isian data telepon number dan kode pos. Bukan sebagai angka atau data untuk dihitung. Maka data tersebut berupa teks, bukan number, bukan integer. Contoh lain, field yang datanya angka tapi bukan number, misalnya adalah data nomor rumah atau tinggi badan dan sebagainya. Tinggi badan kan bukan untuk dihitung ya, maksudnya tinggi badan
si A ditambah tinggi badan si B jadi tinggi badan C. Kan nggak kayak gitu ya. Itu hanya data saja, bukan untuk dihitung. Maka sekali lagi data yang seperti itu adalah tipe datanya teks. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut tipe data yang The date of berikutnya. birth field has a field type of date. Ya. Kalau date of birth sudah jelas tipe datanya So date. it stores calendar dates. Ada beberapa format date. Biasanya ada yang MM, DD, YY, atau month 2 karakter, day-nya 2 karakter, Y-nya 2 karakter, atau DD, YY gitu. Atau DD dulu, YY. Itu disesuaikan dengan DBMS atau aplikasi database yang digunakan. Calendar dates. The last call field is a time type. Ya, untuk last call ini tipe datanya time atau menandakan waktu ya. Bisa berbentuk AM, PM atau dengan format 24 hours atau 24 jam. Which means it stores its data in a time format, such as AM or PM, or the 24-hour clock. The photo field stores data of type graphic. Ya, untuk foto juga bisa disimpan dalam database. Tipe datanya adalah grafik. Grafik ini segala jenis image ya. Baik itu formatnya JPG, PNG, dan sebagainya. The age field is a special field. Untuk age ini adalah field yang spesial. Katanya spesial kenapa sih? There isn't any data in it. Instead, it contains a special calculation to work out Megan's age. Oke, ternyata age tipe datanya adalah calculated. Jadi tipe data ini adalah data yang hasilnya merupakan hasil penghitungan atau hasil kalkulasi dari sebuah formula atau rumus. Misalnya untuk age ini formulanya didapat dari date atau tanggal sekarang dikurangi dengan date of birth atau tanggal lahir ya. Tanggal hari ini dikurangi tanggal lahir, maka akan didapat data age. Nah, ini data yang merupakan hasil kalkulasi dari sebuah formula. Based on her date of birth and the date today. This calculation is called a formula, and fields like this have a field type of calculated. The times called field contains data of type number. Nah, untuk contoh data number, ini ada di field times called. Jadi berapa kali Megan sudah ditelepon atau menelpon. Data ini bisa dilakukan operasi matematika atau bisa dilakukan penghitungan. Misalnya orang tersebut menelpon Megan lagi, maka times call-nya akan bertambah kan, ditambah 1. Maka times call akan berubah menjadi 5. Kalau kemudian Megan ditelepon lagi atau menelpon lagi, maka times call-nya bertambah lagi, ditambah 1 menjadi 6 dan seterusnya. Data number ini dapat berupa angka atau bilangan bulat maupun desimal. This can be whole numbers or decimals. So some things to remember. Flat file databases are simple stores of information. Kita sudah masuk ke dalam kesimpulannya bahwa cara menyimpan data secara sederhana seperti ini dinamakan flat file database. These simple databases have fields as columns, records as rows, and dalam flat file database tadi terdiri dari field atau kolom dan record atau barisnya, dan disimpan dalam stored in files. Fields can have 6 different types: text,
number, date, time, graphics, and calculated. Fields-fields-nya bisa mempunyai tipe data yang berbeda. Misalnya ada text, number, date, time, graphic, dan calculated. Untuk tipe data yang lebih detailnya ini disesuaikan dengan DBMS atau aplikasi database yang akan digunakan. Kalau di MySQL itu untuk teks ada tipe datanya namanya char atau varchar. Atau mungkin di DBMS lain ada juga yang menyebutkan teks itu adalah string. Untuk number ada juga yang menyebutkan integer atau float atau decimal, real, dan sebagainya. Ini date dan time. Di MySQL contohnya ada tipe data yang gabungan date dan time. Date time itu berisi tanggal dan waktu. Dan juga grafik dan calculated. Calculated ini tipe datanya bergantung kepada formulanya ya. Rumusnya kayak gimana. A database can be searched to find specific records, and a database can be sorted into any order based on its fields. Ya, dalam database juga kita bisa melakukan proses searching atau pencarian data dan juga proses sorting atau pengurutan data berdasarkan field-field apa secara ascending maupun descending. Baik, videonya telah selesai. Kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya.